Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير وبصير Quran surat Asy-Syura ayat 27. Nah, Khalifah Al-Ma'mun ini masa remajanya ini adalah dididik budi pekerti yang luhur. Dia adalah seorang yang memiliki jiwa-jiwa yang toleran dan sangatlah berwibawa. Ini Khalifah Al-Ma'mun. Dia ini belajar ilmu pengetahuan, tidak hanya agama saja tapi bahkan filsafat Yunani. Jadi dia belajar agama dari seorang yang namanya Az-Zaidani. Dia belajar agama, belajar dialah Al-Quran, belajar dia hadis, belajar juga fikih. Tapi di luar itu juga beliau ini juga belajar filsafat Yunani. Jadi filsafat Yunani ini mulainya tahun 600 sebelum Masehi. Dulu orang-orang belum mengenal Tuhan tahun itu tuh. Nanti kalau Bapak bertanya, Pak, bagaimana mereka orang-orang itu yang hidup pada masa sebelum Rasulullah ini diturunkan, diutus ke bumi ini, Pak? Kira-kira mereka ini dihisab apa enggak dihisab? Lah ini pertanyaannya nanti di luar pengajian, karena mestinya cerita panjang, ya kan? Nah, sekarang ini kita berbicara saja tentang Khalifah Al-Ma'mun. Nanti apa yang bisa kita ambil dari beliau? Dia ini belajar filsafat Yunani. Kalau kita ini mau berbicara tentang filsafat Yunani ini, pertama kali adanya pemikiran filsafat itu sejak tahun 600 sebelum Masehi. Waktu itu orang belum mengenal Tuhan. Akhirnya yang ada di pikiran mereka adalah yang menciptakan bumi ini siapa ya? Tuh. Kira-kira dulu ini yang buat kita ini ada tumbuh-tumbuhan, bumi bisa hidup subur tanahnya, keluar air itu dari mana ya? Gitu. Akhirnya dikenallah dia ini namanya filsafat alam. Nah, ini tahun 600 sebelum Masehi. Tokohnya namanya Thales. Nah, Thales ini dia seorang ilmuwan, wong pinter lah kalau orang kita sekarang. Nah, dia mengatakan bahwa alam ini terbuat dari air. Ini Yunani, Pak. Sang ini bicara itu, kita filsafat umum lah kalau kuliah itu. Enggak apa-apa ya toh. Jenenge wong ngaji ki ya sak temu deh, Pak. Nah, dia namanya Thales. Dia mengatakan bahwa alam ini tercipta dari air. Jadi karena dia penasaran kok dari air ya, gitu. Jadi dalam sebuah cerita dia ini mendongak ke atas, melihat ke atas saja. Awan itu kok hitam ya. Lama-lama dari uap air laut itu jadi awan, kemudian awan-awan nanti jatuh jadi hujan.
Kalau sudah itu hujan itu menyuburkan tanah. Jadi kalau tanah sudah subur, tumbuh padi, tumbuh jagung, tumbuh singkong, dimakan sama bapak-bapak kita, ada gairah sama ibu kita, jadilah kita, ya kan? Kerjasama yang baik tentunya, jadilah kita. Lalu tumbuhlah makhluk-makhluk yang lain. Seperti itulah kiranya ini. Akhirnya Thales ini mengatakan alam ini terbuat dari air. Ini kita bicara mereka yang belum tahu Tuhan gitu. Jadi pada waktu itu dia hanya mengatakan bahwa alam ini terbuat dari air. Oh, dari air. Akhirnya dia mendongak aja, kalau ada awan mendung gitu lihat ke atas. Oh, itu ya. Itu ya yang bikin air itu ya. Begitu. Bahkan kakinya ini terperosok dia, kejeglong bahasa Inggrisnya ya toh. Jadi kemudian ada orang itu bilang, menegurnya, "Wahai Thales, kau ini selalu melihat ke atas saja Thales. Kau pikirkan yang di langit sana ya Thales, tapi kau tak pernah memikirkan yang di bumi ini. Kau pikirkan sajalah yang di bumi ini, enggak usah kau mendongak saja terus." Sering Thales itu sering ditegur oleh orang semacam itu. Nah, inilah Thales ini menjadi dikenal sebagai oleh dunia filsafat itu sebagai seorang filsuf, bapak filsafat alam. Akhirnya punya murid. Ada namanya Anaximandros, ada Anaximenes, ada Pythagoras, begitu berkembang terus sampai masuklah kepada Sokrates. Ini cerita iki Pak, lu kok jenengan kok iso cerita filsafat gitu kan. Masuklah yang jenenge Sokrates Pak. Pintar Sokrates itu. Ini karena saya mau bercerita tentang kenapa Al-Ma'mun itu tergelincir kepada faham Mu'tazilah. Makanya inilah awalnya ini. Sokrates ini dia punya pemikiran, kalau engkau ini ingin mendapatkan sebuah kenyataan, hakikatnya sesuatu, banyaklah engkau bertanya. Meja nih misalnya. Meja itu apa sih Pak? Oh, meja itu tempat untuk naruh buku, naruh mic, naruh piring untuk makan, itu meja. Tanya lagi, memang terbuat dari apa Pak? Yo ono sing saka kayu, ono sing saka wesi, terserah mau dibuat seperti apa modelnya. Kakinya 4 meja itu, lalu bisa dipindah-pindah tempat sehingga bisa didesain sedemikian rupa, lalu bisa dikasih kursi sehingga orang bisa duduk santai. Itu meja. Jadi bertanya, lama-lama orang itu mengerti apa itu meja dan yang lain. Nah, ini akhirnya kalau seorang mau mengerti tentang hakikatnya sesuatu, itu harus selalu bertanya. Lalu dalam ilmu pengetahuan ada namanya induksi. Jadi kalau orang mau ngutang itu kan bilang dulu Pak, saya mau pinjam duit 100.000. Oh, mau buat apa Pak? Mau buat berobat Pak, saya kurang sehat ini, belum bayaran ini. Ini kan masih di pertengahan bulan. Saya belum bayaran, saya kurang sehat, saya mau ngutang 100.000. Nah, ini namanya induksi. Jadi kalau orang bilang itu kesimpulannya dulu, lalu baru cerita ke belakangnya. Ini Sokrates begitu. Tapi ada pula orang yang kalau ngutang kan muter-muter dulu. Ternyata orang itu susah ya Pak. Terkadang sehat, terkadang nggak sehat. Ceramah dulu dia, iya kan? Lalu kemudian kadang pula duit itu ada, kadang tiba-tiba habis. Nah begini Pak kedatangan saya, baru dia bilang, saya ini mau pinjam kalau Bapak ada 100.000. Nah ini muter-muter kayak obat nyamuk dulu, baru dia bilang, ini namanya deduksi. Tapi yang dipakai oleh Sokrates itu yang induksi dia. Tuh pemikirannya seperti itu. Sokrates ini belum percaya sama Tuhan juga ternyata. Ini sudah abad 4, jadi udah sekitar
kurang lebih adalah 400 tahun 400 sebelum Masehi. Ini kalau Thales tapi 600, ini 400. Mundur lagi, belum mengenal Tuhan orang itu. Dia nggak percaya sama dewa-dewa. Padahal kerajaan Yunani pada waktu itu percaya dengan dewa-dewa. Akhirnya berbenturlah keyakinan itu. Karena berbentur keyakinan, maka kerajaan menghukumi Sokrates ini seorang yang mursal, yang melawan kerajaan. Akhirnya dihukum. Dengan cara apa? Karena Sokrates seorang ilmuwan, orang yang alim, ulama kalau sekarang, maka tak mungkin dipenggal lehernya. Maka dia dihukum. Diberilah ia secangkir minuman yang berisi racun. Dengan menenggak racun dia harus mati. Itu hukuman untuk Sokrates. Punya murid Plato. Berkembanglah filsafat lagi itu. Plato ini punya yang namanya ide. Ide itu gagasan. Kalau bapak ini lihat kursi, pasti idenya mau duduk. Ini ide. Ide itu nggak bisa diwujudkan dalam bentuk benda, tapi dia ada dalam gagasan yang nggak nampak. Jadi kalau orang punya ide itu harus selalu yang positif. Kalau buat Plato itu, jadi misalkan, oh setelah ini nanti aku mau jalan-jalanlah sekali putar Lamongan Indah supaya otot-otot urat saraf ini bisa sehat lentur. Ini ide. Tapi kalau yang negatif bukan ide. Jadi kalau seorang itu, nanti saya pulang dari masjid ini mau nyolong sendal yang bagus lah. Nah ini bukan ide namanya. Ini namanya kejahatan, ya kan. Jadi yang ide yang ditawarkan oleh para ilmuwan dulu itu yang bagus-bagus saja. Tapi itu pun mereka belum mengenal Tuhan juga. Jadi dia itu belum percaya yang yu'minuna bil ghaibi. Kalau di Al-Quran itu belum, mereka ini iman kepada yang enggak nampak mata. Jadi rasional sajalah. Dia itu enggak mau yang nampak-nampak mata dia. Sampai punya murid lagi Aristoteles, ke belakang begitu. Baru mereka ini mengenal suatu yang namanya metafisika. Metafisik itu yang enggak nampak di balik fisik, itu namanya metafisik. Itu setelahnya mereka kesurupan, mereka gila, itu baru sadar ada kekuatan di balik yang nampak tubuh ini. Berarti baru percaya pada yang gaib, metafisik. Baru mereka ini sampai iman mereka, keyakinan mereka pada yu'minuna bil ghaibi itu sudah jauh situ. Sekitar kurang lebihnya adalah 200 sebelum Masehi. Jadi dari jarak 600 sampai 200 itu 400 tahun, Pak. Sedangkan usia bangsa kita aja ini belum ada 100 tahun. Itu jaraknya 400 tahun. Lalu bagaimana sampai ke Nabi Muhammad? Sangat jauh. Sehingga banyak orang yang bertanya bagaimana ini mereka yang hidup sebelum ada agama Islam. Nah itu nanti kalau bertanya itu jawabannya adalah di luar pengajian ini, di luar majelis ini. Kenapa? Panjang ceritanya. Panjang. Nah dari situlah, jadi kalau kita bilang fisik dan metafisik, Bapak itu kan datang kemari itu. Kalau hanya Bapak ngantuk, matanya karena mungkin kalau pagi itu rasanya yang paling enak ngantuk. Nikmat yang paling rahmat, paling bisa kita nikmati di pagi seperti ini ngantuk, Pak. Saya juga sama. Kalau saya biasanya kalau semakin ngantuk, suara saya semakin ku keraskan biar mata ini melek gitu. Itu rahasianya orang ceramah di pagi hari, ya kan. Pagi hari ini kan susah. Orang bangun tidur langsung mikir ceramah itu kan aslinya kalau nggak terlatih juga susah. Kenapa? Bangun tidur kok, ya kan, maunya kan ngopi sambil rokok ngudut, ya kan. Kalau perlu ada istrinya di sebelahnya bawa singkong rebus, ya kan. Nah ini tidak, duduk di depan bapak-bapak ceramah nyampaikan materi itu kan harus terlatih tuh otaknya toh.
Jadi bahasanya juga harus tertata supaya mudah difahami, ya kan? Bapak Ibu yang berbahagia, inilah berjalannya kalau Bapak ini capek di sini ini, maka diselonjorkan kaki lalu mengucapkan la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, maha suci engkau Allah, alhamdulillah, syukurku hari ini. Maka terasalah rasa capek itu sedikit hilang. Ternyata capek yang paling besar adalah perasaan itu. Nah, perasaan itu kan nggak nampak toh. Coba kalau Bapak ini tubuhnya sehat tapi suntuk pikirannya, coba. Noh, capeknya minta ampun kan. Pulang sampai rumah ada anak nyebelin gitu, ditahan-tahan. Istri kadang ngomel, berantem sama anak, makin tambah sebel lagi, ya kan. Padahal itu adalah rahmat aslinya. Kalau nggak ada itu nggak ada kenikmatan hidup itu. Ya kadang ada yang ngomel biasa, karena habis ngomel biasanya kasih sayang yang turun. Kalau nggak gitu nggak sakinah dong hidup. Nah, di balik rasa suntuk itu, suntuk ini menghabiskan tenaga. Ini namanya metafisik, Pak. Nah, barulah mulai di situ itu mereka ini mengerti ada yang gaib dalam hidup manusia itu. Ada fisik ini, ada kekuatan di balik fisik ini, namanya metafisik. Begitulah kiranya ini filsafat Yunani yang dipelajari oleh Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Akhirnya setelah dia memahami tentang filsafat Yunani ini, dia kurang bisa membatasi. Akhirnya masuklah pikiran rasionalis itu ke dalam keyakinan beragama itu. Akhirnya masuklah dia kepada sekte aliran yang namanya Mu'tazilah. Disitulah muncul persoalan. Apa persoalannya? Persoalannya adalah bagaimana dengan Al-Quran ini? Apakah Al-Quran ini adalah makhluk Allah atau Al-Quran ini memang kalamullah? Sudah mulai masuk ke keyakinan, ke akidah. Ini kita sekarang pindah ke ilmu kalam. Gitu kalau ngajar ngaji, Pak. Tadi kita bicara filsafat, sekarang kita pindah ke ilmu kalam, ya kan? Kita akan bicara tentang Al-Quran itu. Apakah Al-Quran itu adalah qadim yang sudah dari dulu ada di Lauhil Mahfudz sana, ataukah hanya Al-Quran itu suatu hal yang baru, hadis yang berupa kertas-kertas yang ada di bawah tiang-tiang kita ini? Apakah seperti itu? Sedangkan dia ini berpikir rasionalis. Kalau dia Al-Quran dia nampak yang ada di bumi, maka dia itu makhluk. Begitu keyakinan yang diyakini dari pemikiran yang dihasilkan oleh hati dan pikirannya Khalifah Al-Ma'mun. Dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu hadis, suatu yang baru. Akhirnya bertentanganlah ini dengan keyakinan-keyakinan, pengertian-pengertian dan pemahaman oleh ulama-ulama yang ada pada saat itu. Bertentangan dengan guru-gurunya, dengan ulama-ulama yang berkembang. Tapi ironinya Khalifah Al-Ma'mun ini setengah mengancam. Jikalau ada ulama mereka yang mengatakan Al-Quran ini qadim, Al-Quran ini adalah kalamullah, maka kami siap memenjarakannya. Nah, ini persoalan besar. Akhirnya hampir semua ulama dia sepakat meskipun hatinya tidak sepakat. Sudahlah, kata sebagian mereka, ini saya sampaikan yang tertulis di dalam Tarikhul Khulafa punyanya Imam Jalaluddin Suyuti. Mereka ini ulama, mereka mengatakan kami sepakat Al-Quran itu hadis katanya. Namun kami ucapkan ini hanya mulut kami saja, supaya kalian ini tidak menghukumku, membunuhku. Kalau aku sudah mati maka tak bisa beramal soleh lagi. Sudahlah, biar mulutku sajalah kalau suatu waktu nanti diazab oleh Allah, tapi ragaku ini tak akan diazab, hatiku tak akan diazab. Tuh, Anda yang seperti itu. Ini ajaran Syiah, Pak. Namanya taqiyah.
namanya taqiyah. Saya dulu pernah menceritakan tentang taqiyah ini pada masa terbunuhnya peristiwa Karbala. Kalau ada YouTube-nya bisa dibuka kembali itu. Sudah saya pernah ceritakan tentang taqiyah. Akhirnya dia ini ajaran Syiah taqiyah itu. Akhirnya sebagian besar, hampir semua ulama pada waktu itu mengiyakan Al-Quran itu hal yang baru. Namun ada satu ulama yang dia memang lebih baik kalau mati sajalah. Kalau memang aku harus dihukum, dibunuh sekalipun, tidak jadi soal. Yang penting yang terucap dari bibirku ini memang apa yang ada di pikiranku dan hatiku. Dia adalah Imam Ahmad bin Hambal, atau yang terkenal dengan nama Imam Hambali. Lalu orang bertanya, siapakah Imam Hambali ini? Ya, gitu. Dia ini adalah salah satu mazhab 4 yang akan kita bicarakan sekarang. Beliau ini adalah salah satu mazhab 4. Ada Hanafi yang pertama yang paling tua, bawahnya Maliki, itu adalah gurunya Imam Syafi'i, baru yang ketiga Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini gurunya Imam Hambali. Yang ini kita bicarakan Imam Hambali sekarang. Jadi ini mazhab 4 itu kan sudah pernah kita cerita. Jadi, nah, siapakah Imam Hambali ini? Imam Hambali ini nama panjangnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Ini nama panjangnya itu. Dia dari daerah Asy-Syaibani. Imam Hambali ini kecil, usia 1 tahun bapaknya meninggal dunia. Lalu dididiklah oleh ibunya, dia dengan sebaik-baiknya diantarkan kepada syekh-syekh untuk mengaji, tak jauh dengan mirip dengan yang dijalani oleh Imam Syafi'i. Jadi perjalanan hidupnya ini hampir sama. Kemudian di usia 9 tahun dia hafal Quran. Kemudian akhirnya di 15 tahun dia pun juga mengaji ilmu pengetahuan dari sana sini. Dia belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih. Lalu berkembanglah menjadi ulama besar. Dan dia ini menjadi muridnya Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i. Jadi dia ini sering cerita kepada anaknya. Anaknya itu yang diceritakan di dalam kitab-kitab namanya Manaqib Imam Ahmad bin Hambal itu 2. Anak yang besar namanya Soleh, yang kedua namanya Abdullah. Jadi Imam Hambali ini menikah telat, 40 tahun baru menikah. Karena ini susah hidupnya, ekonominya. Dia ibunya ini tukang jahit, dan dia ini biasa jadi kuli panggul di pasar. Imam Hambali itu ikut kelompok KB lah kalau sekarang, ya kan, truk datang, ayo datang, naik ke atas, saatnya sholat gitu kan, saatnya ngaji sore ngaji gitu. Nanti truk datang, manggul lagi begitu. Nanung Jawa mbuluk lah, ya toh, oh truknya teko, terus KB dunggake naik truk itu loh, mbuluk kalau di tempat saya namanya itu. Nah, ini yang dulu masa remajanya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi Allah itu enggak buta. Allah itu mengerti semua keadaan hambanya. Seperti ayat yang ku sampaikan tadi, innahu bi'ibadi khabirun wa basir. Allah itu maha mengerti seluruh keadaan hambanya, dan Allah maha melihat. Basir itu melihat pakai mata. Jadi Allah itu mengerti persis keadaan kita, seperti kita ini melihat tubuh kita ini dengan mata. Sangat mengerti. Oh, telinganya yang sebelah lebih lebar daripada sebelah, nampak. Oh, rambutnya mulai beruban sebelah kiri, yang kanan masih hitam, nampak. Itu begitu Allah itu melihat kita. Oleh karena itu nggak usahlah kita ini khawatir, kita resah. Aduh, hidup ini susah, anakku mulai nakal. Enggak usah, doakan sajalah.
Allah dengar nanti sekali kun fayakun, semuanya akan berubah seketika itu. Ini susah nih, nggak ada duit, mau lebaran nih, bentar lagi puasa nih, cucu-cucu gimana nanti, nggak usah lo pikirin. Ya Allah, kasihlah mereka rezeki yang banyak, selesailah urusan. Nah ini insya Allah akan difikirkan oleh Allah, karena dialah Allah ini accounting buat kita. Dia sudah mengerti apa yang ada di pikiran kita itu. Nah, kita ini kembali kepada keadaan mereka. Akhirnya Imam Hambali ini, siapa yang akan tahu seorang kuli panggul itu lalu menjadi ulama besar ini? Kalau dia mau duit itu penuh duit itu, koper itu. Kenapa? Dia menjadi ulama besar. Orang tak ada yang mengerti bakal jadi ulama besar. Orang tak akan mengerti bahwa kita ini akan menjadi seorang yang husnul khotimah, nanti menjadi raja di surga nanti. Siapa yang tahu? Hanya Allah lah yang mengerti keadaan kita itu. Maka siapkanlah hatimu, jiwamu, tubuhmu itu seperti Imam Hambali dulu itu. Apa? Ikhlas. Hari ini ya Allah, aku duduk di Masjid Darussalam ini ikhlas ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hidup menempuh perjalanan hidup ini yang telah Engkau berikan ya Allah. Aku ingin seperti mereka-mereka orang soleh ya Allah. Dunia ini hanya sebentar ya Allah, tak lama ya Allah. Kurasakan yang dari muda dulu merasa seakan hidup selamanya, ternyata semakin lama usia ini semakin pendek, dan sebentar lagi boleh jadi Allah memanggil kita yang kita ini sudah tak mengerti lagi harus ditempatkan di mana. Maka persiapkanlah diri ini sebaik-baiknya, sehingga ketika Allah itu datang, kita ini sudah menjadi jiwa-jiwa yang bersih itu. Begitu kita mengikuti apa yang pernah dijalani oleh Imam Hambali itu. Jadilah dia ulama besar. Dia selalu cerita kepada anaknya, wahai soleh, anaknya yang pertama, ya kan, dia ini menikah kan sudah usia 40 tahun Pak, sudah tua Imam Hambali, baru menikah. Jadi ternyata orang menikah itu tidak dipaksakan harus muda, tapi harus kita siap. Anak yang mau menikah itu siap, itu kapan wae, muda yo nggak popo, tua yo nggak popo. Jadi kalau ada orang yang udah tua nggak nikah-nikah, jangan dibuli-buli. Karena ternyata banyak ulama yang begitu. Jadi harus tahu keadaan kita sajalah gitu. Nanti Allah nanti yang tahu, karena dia adalah innahu bi'ibadihi khabirun basir. Nih Quran surat Asyura ayat 27. Memang kalau nyari ayat ini harus sesuai Pak. Kalau ceramah itu sampai endingnya. Kadang-kala kan beda. Jadi kemudian dia ini selalu bercerita kepada anaknya, wahai soleh, saya ini punya guru namanya Syafi'i. Orangnya solih, rajin ibadahnya, rajin dia menulis, rajin dia buat buku, rajin dia berceramah, rajin dia kepada siapapun baik dia. Jadi kalau dia Imam Syafi'i, dia bilang, maka amalku ya aku membuat buku itu, surgaku ya karena aku datang ceramah itu. Jadi kalaupun aku nggak punya duit, aku hidup pas-pas nggak jadi soal. Kenapa? Karena surgaku itu ya ketika aku itu bisa menulis sebuah hukum Islam. Nah ini Imam Syafi'i itu diceritakan kepada anaknya yang namanya Soleh. Karena sering disebut itu, seorang ulama itu biasa kalau disebut namanya terus gitu, dia langsung nyetrom Mbak. Tahu nyetrom? Dia mau main ke sana, mau ketemu gitu. Akhirnya pergilah Imam Syafi'i ini ke rumah muridnya. Tuh seorang murid datengin guru, Pak, nggak hebat Pak. Perasaannya berbunga-bunga, apa yang dia punya dikeluarin lah, dilayani lah pokoknya. Oh Imam Syafi'i mau datang ke rumah kita nak. Datanglah Imam Syafi'i ini ke rumahnya. Anaknya senang sekali karena dia mengidolakan, diceritakan bapaknya tiap kali. Lalu sampailah Imam Syafi'i, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk dipersilahkan. Akhirnya
mulailah malam dikasihlah hidangan makan, dilayani oleh soleh. Soleh ini ngikutin saja, ngelihat saja yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Akhirnya makan, mari sang imam makan dulu. Baiklah Ahmad, katanya, kalau manggil muridnya kan Ahmad karena Ahmad bin Hambal. Makan itulah apa? Enggak seperti biasanya. Kalau biasanya orang makan kan paling ya sepiring, minum segelas, udahlah, udah kenyang, duduk manis, yang penting perut enggak kena mah, kegemukan juga enggak enak, ya kan. Ini, nah ini dia makan, inilah banyak kali dimakannya, sehingga melongo ini si soleh ini ngeliat, oh katanya imam ini kan rajin puasa, ini makannya lahap banget, katanya si soleh ini, namanya anak, ya kan. Lalu kemudian akhirnya sholat berjamaah, sholat isya. Ini setelahnya sholat isya selesai, biasa kalau ulama-ulama orang alim itu lalu qiyamul lail. Ini Imam Syafi'i tidak, terlentang begitu ngelihat ke atas gitu, ke langit-langit itu ngalamun aja, kayak ada yang dipikirin gitu. Enggak qiyamul lail sampai pagi. Ketika pagi ternyata soleh juga ngeliatin terus, kok enggak sholat ya, kita aja udah pada sholat nih. Ini sesoleh ini sudah protes saja pikirannya, namanya anak-anak, ya kan. Akhirnya sampailah tiba waktu subuh itu. Waktu subuh itu tiba, kemudian sholatlah subuh. Imam Syafi'i langsung beranjak sholat subuh enggak pakai wudu. Protes lagi ini sesoleh, tapi dalam hati, yang ayahnya aja nggak berani protes, dia ngapain protes, ya kan. Imam Hambali saja diem saja, ya kan. Lalu akhirnya sholat subuh Imam Syafi'i dia jadi imam enggak pakai wudu, sholat aja begitu, Allahu Akbar, sholat. Kalau Imam Syafi'i dia kunut, Hambali ngikut kunut, ya kan. Dia kan nggak kunut aslinya, tapi dia ngikut kunut. Kalau makmum itu harus ngikut imam, jangan coba-coba, nanti nggak mendapatkan pahalanya berjamaah. Kalau bapak nanti kok di sini imamnya kunut, kita kunut. Nanti kalau ternyata di masjid lain nggak kunut, jangan kunut sendirian, nanti malah nggak dapat pahalanya berjamaah. Ya harus ngikuti imam kalau mau pahalanya sama, gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, ngono lho Islam kuwi. Jadi jenengan ojo kaku-kaku. Njur ora kunut tanganmu rambu angkat. Ini kan yo eman lho Pak, ya kan. Yes, pakai diangkat yo ngangkat gitu. Kayak saya gitu loh. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian akhirnya selesailah Imam Syafi'i itu. Soleh ini lalu bercerita kepada ayahnya, ayah, ada yang aneh ayah. Apa nak? Kata Imam Ahmad, begini, Imam Syafi'i ayah ceritakan dia orang yang soleh, ibadahnya banyak, qiyamul lailnya kenceng, ya kan? Sering rajin puasa, iya. Tapi kok lain yang saya lihat semalam? Lain apa nak? Kata Imam Ahmad, semalam aku lihat makannya rakus bener, nggak kayak orang, katanya. Nggak kayak pada umumnya orang makan, rakus bener itu. Sepiring gede tuh habis dia, hampir separuh, kita dikit-dikit dia banyak banget, katanya. Ayam itu gede segitu itu, lihat ini di apa namanya di manaqibnya Imam Hambali punyanya Musaddad, lihat nih, ini bahasa kitab saya bahasakan. Jadi ada firoh, ayam itu firoh Pak dalam bahasa Arab. Itu Imam Syafi'i bisa seekor, padahal biasanya itu sedikit aja gitu, seperempat gitu udah kenyang dia berhenti. Ini enggak, seekor habis dia, rakus bener katanya gitu. Lalu aneh lagi, dia enggak qiyamul lail ayah. Biasanya ulama kayak gitu, ayah cerita qiyamul lail dia dibagi sepertiga untuk qiyamul lail, sepertiga untuk qiyamul lail baca Quran, zikir, sepertiga untuk menulis buku, sepertiga baru tidur. Ini enggak qiyamul lail sama sekali, los sampai subuh. Subuh itu berdiri sholat subuh pun dia enggak pakai wudu. Ini ada yang aneh ini ayah. Baiklah nak, nanti ku tanyakan sama imam, ya kan.
Nanti saya kutanyakan sama imam. Selesai begitu sudah rada siangan, Imam Syafi'i juga sudah mau pulang, mau balik lagi. Dia nanya, wahai imam, anakku ini bertanya pada saya, katanya ada yang aneh sama imam. Ini ibu-ibu udah pada pulang pak, nggak apa-apa ya pak ya. Ini kan kayaknya meh terakhir lagi, gitu. Nah, besok kan Ramadan ya kan, nah kis tak mentok nih sisan gitu. Nah, cara wong ngaji nak mentok nih tak khatam nih sisan nih Imam Hambali. Lalu kemudian akhirnya disampaikanlah itu kepada Imam Syafi'i, wahai imam, tidak mengurangi rasa hormat saya kepadamu wahai imam. Anak saya ini bertanya, semalam imam itu makannya rakus lahap. Kenapa ya imam? Kok enggak biasanya? Saya dulu biasa bersama imam ini enggak seperti ini. Kenapa lahap? Dijawab sama Imam Syafi'i, wahai Ahmad, aku ini makan rakus di rumahmu ini karena aku ini tahu engkau orang soleh. Yang kau hidangkan adalah halal. Engkau ulama sekarang Ahmad. Dulu kau memang muridku, engkau santriku, tapi kau ini sekarang ulama. Engkau ini dipercaya umat, omonganmu didengarkan, nasihatmu diikutin. Maka yang kau hidangkan itu buat kita adalah obat. Jadi aku makan di rumahmu ini ingin mencari obat wahai Ahmad, bukan mencari kenyang. Nah ini catatan pak, kalau bapak nanti kok di rumahnya siapa orang solih, kalau dikasih hidangan habisin aja, ya kan? Loh kok rakus pak? Ya kemarin saya mengaji seperti itu, gitu nggih. Nah udah habisin aja, yang kue-kue di piring-piring itu entek noe, ya ta. Gue kok ngono, iya mbiyen Imam Syafi'i seperti itu, gitu. Kok ngerti dari mana pak? Ngaji, makanya jenengan direo ngaos. Nak waktu nih minggu esok nih kok teng Masjid Darussalam, ngono pak kutune. Nah, ini ternyata makanan yang dihidangkan oleh orang solih yang halal itu obat Imam Syafi'i ini. Lalu wahai imam, ada lagi anak saya ini nanya, kenapa imam ini kok enggak qiyamul lail katanya. Dijawab saya Imam Syafi'i, benar Rahmat, saya semalam itu sesampai di rumahmu itu terfikirkan di pikiranku itu ada 72 masalah fikih yang mau ku catat. Aku takut khawatir lupa, makanya aku ingat-ingat itu sampai pagi. Ini nanti saya pulang mau ku catat sampai aku lupa qiyamul lail karena mengingat itu. Nih Imam Syafi'i ini. Maka artinya ini nasihat buat kita, kalau pikiran kita bersih, hati kita bersih, itu adalah tak jauh beda dengan ibadah kepada Allah. Maka mulai hari ini bersihkan pikiranmu, bersihkan hatimu. Andai engkau enggak melakukan apapun, itu sudah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis resiki wae pikirane, atine resiki wae. Ojo sampai ono, wah ternyata aku cek diutang sakmene, ojo engko ra sida resik pikirane. Dadi mikire utang, ora mikir sing resik-resik gitu. Wis Gusti Allah, aku kadung diutang tak pasrahke jenengan lah, gitu carane. Lah ngomben Gusti Allah sing mikir, lan jenengan mikir Gusti Allah wae. Ngono carane, engko enteng. Lah ngono sing tagih teko, ya ngomong Pak nang dereng gak ada arto. Carane kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini Imam Ahmad bin Hanbal ini bertanya, dijawablah Imam Syafi'i ini. Ternyata memberikan pelajaran buat kita ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pikiran kita yang bersih, hati yang kita yang bersih itu, berpikir tentang suatu yang baik, positif, adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak jauh dengan kita ini melakukan qiyamul lail, tak jauh kita ini membaca Al-Qur'an, tak jauh kita ini berzikir kepada Allah. Karena kita berpikir yang baik itu sama juga kita ini beribadah kepada Allah. Itu Imam Syafi'i. Lalu yang ketiga, yang terakhir wahai imam, anak saya ini bertanya, soleh ini,
Imam ini katanya enggak wudu ketika sholat subuh ini. Apa jawabnya Imam Syafi'i? Wahai Ahmad, aku enggak wudu itu karena aku masih punya wuduku waktu sholat isya. Bukankah engkau tahu setiap kali aku ini melakukan sesuatu pasti aku dalam keadaan suci? Oh, baiklah kalau begitu wahai Imam. Itulah kenangan manis Imam Ahmad bin Hanbal dikunjungi gurunya yaitu Imam Syafi'i. Kemudian setelahnya siangan dikit begitu, pamitlah Imam Syafi'i pulang ke rumahnya. Itu yang terjadi pada Imam Hambali. Sehingga dari situlah Imam Hambali ini mendapatkan pelajaran besar. Akhirnya ia berpikir, kalau guruku saja setiap kali dia berpikir bagaimana menulis hukum Islam, bagaimana ia beristihad supaya hukum-hukum itu bisa dijalani oleh semua manusia, ternyata orang sedunia ini yang memakai pendapat ijtihadnya Imam Hambali adalah bagian dari ibadahnya sampai hari ini. Jadi Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki ini dia beristihad menggali hukum Islam, dijalankan oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini. Maka sungguhnya yang beliau lakukan ini meskipun sudah tiada masih menjadi amal baiknya sampai sekarang ini. Seperti kita ini sholat pakai Imam Syafi'i, wudu pakai Imam Syafi'i, mandi besar pun pakai Imam Syafi'i, berangkat haji umroh pun pakai Imam Syafi'i. Nanti kalau ada masalah besar baru pindah ke Imam Maliki, pindah ke Imam Hanafi. Seperti itu menjadi amal besar beliau ini, para madhabul empat itu, imam madhab empat. Nah, Imam Hambali ini akhirnya dapat melahirkan satu kitab besar namanya Al-Musnad, itu yang terkenal. Kitabnya banyak, tapi yang paling terkenal adalah namanya Al-Musnad. Nah, Imam Hambali ini usianya sampai 77 tahun. Ini saya potong dikit karena buburnya keburu adem, ya kan? Ini udah dari tadi buburnya. Usianya 77 tahun, beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Sudah tua, Pak. Jadi sampai tua, usianya panjang. 77 itu udah panjang. Sakitnya parah. Sakitnya ini ya nggak ngerti lah, zaman itu kan namanya kedokteran belum maju, ya kan. Sakitnya parah. Nah, Imam Hambali ini ketika sakit-sakitan ini sakaratul maut, ya. Ini orang kalau sakaratul maut itu sering melihat-lihat, Pak. Dia sering bilang tidak akan. Mush mungkin gitu kalau di dalam kitab manakibnya itu. Bahasa Arabnya begitu. Dari sakaratul maut begitu dia bilang mush mungkin. Terus kemudian ketika dia sadar kembali ditanya oleh anaknya Solih, wahai ayah, engkau sakit, engkau sempat pingsan, kemudian engkau mengucapkan kata mus mungkin, tidak akan. Sungguhnya apa yang kau lihat ayah? Maka Imam Hambali itu lalu menjawab, nak, tadi aku melihat iblis di sudut rumah, nak. Lalu dia menggodaku. Seakan-akan dia itu disuruhnya aku itu lari dari tauhid, lari dari kalimat la ilaha illallah. Maka aku jawab kepada iblis itu, tidak akan. Aku jawab mus mungkin, tak mungkin. Oke, jadi lalu setelahnya itu iblisnya pergi, nak. Kemudian aku tersadar ini, aku bicara kepadamu ini. Jadi kalau orang mau meninggal dunia biasanya banyak dilihat-lihat seperti itu. Itu yang terjadi dalam Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kenapa rupanya? Ternyata kalau seorang itu ketika masih hidupnya ini sering melakukan hal-hal yang buruk, pesta miras, narkoba, main perempuan, judi-judi dan sebagainya,
nanti akan kebawa di sakaratul maut. Nah, ironinya itu kalau kita pas sakaratul maut butuh kalimat la ilaha illallah, justru yang keluar itu justru kalimat-kalimat ketika kita main perempuan, ya kan repot. Pas main judi online lah kan repot, ngeslot ya kan. Nah, akhirnya kita bilang ngeslot lah dulu, bahaya kan. Padahal terkadang itu iblis dia menggoda ketika seorang itu kondisi sakaratul maut itu. Ini pelajaran yang kita ambil dari peristiwanya Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya dia minta tolong, nak, tolong bantulah aku wudhu ini biar sampai selesai. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal dibantu oleh putranya wudhu. Setelahnya wudhu selesai, menghembuslah nafasnya yang terakhir. Itulah Imam Hambali itu. Imam Hambali selesai, balik lagi ke Abdullah Al-Ma'mun. Insyaallah kita lanjut lagi nanti setelah hari raya Idul Fitri. Itu Pak nggih. Ini terakhir tuh Pak. Minggu terakhir tuh minggu ngajeng udah Ramadan kan? Nah, monggo Bapak Ibu semuanya dipersiapkan Ramadannya. Panjenengan ini masuk di bulan istimewa, di mana di bulan itu semuanya amal akan dilipat gandakan pahalanya. Ingat, kunci mulut baik-baik. Saya khawatir kalau orang mencaci maki bisa membatalkan puasa lo ya. Kita ini kan kadang batalkan puasa kalau makan minum ya kan. Perjalanan kemudian kehausan ya kan, beli air aqua diminum. Tapi boleh jadi Bapak Ibu harus tanya kan kalau ada pengajian, bagaimana kalau kita ini mencaci maki orang, batal enggak puasa kita, begitu. Nanti kita akan ngaji seperti itu tapi di majelis yang lain itu, yaitu tentang Risalatus Syiyam. Insyaallah kita akan mengaji itu. Kita ngerasani wong ki batal pora, sampai gak sabar nusu-nusu nyakiti wong iku batal pora gitu puasa itu. Insyaallah kita akan mengaji situ tapi di majelis yang lain insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya ucapkan marhaban ya Ramadan untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ibadahnya di bulan suci Ramadan dipersiapkan sungguh-sungguh sehingga menjadikan amal yang terbaik di tahun ini. Amin Allahumma amin. Lalu akan menjadi hamba-hamba yang menang di bulan berikutnya, yaitu di Syawal itu. Gitu nggih. Bapak Ibu semua sehat walafiat. Mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah, ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Putra putri, cucu cucunya, ponakan semuanya menjadi putra putri yang soleh solehat. Rizki Bapak Ibu sampai akhir hayat menjadi rizki yang berkah untuk amal soleh insyaallah. Ini dulu akhirul kalam. Mudah-mudahan yang kita laksanakan selama ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah membawa berkah kepada kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma